lah, Mas sedikit aja Mas, please. Nggak mau, nggak bisa. apa Aduh, kayak enggak deh, mendingan suruh seminar 2 jam daripada nyanyi 5 menit. Kalau begini udah ceritanya kalau udah selesai seminar 2 jam, iya Mbak, iya, oke. Itu sih sehari-hari ya Mbak ya. Hai semuanya keluarga campur-campur, apa kabar? Sedang banget Mama Ira udah ketemu lagi. Udah cantik belum Mama hari ini? Udah oke kan ya? Hari Sabtu kita harus senang, harus gembira. Sabtu, Minggu waktunya nonton campur-campur. Nah, pagi ini Mama Ira kedatangan seorang kakak figur idola kebanggaan salah satu ikon model pragawati terkenal pada era 80-an. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kakak saya, kebanggaan saya, idola saya, guru saya, Oki Asokawati. Yeay! Mbak Oki. Ya, Mama Ira, manggilnya Mama Ira juga kalau di sini. ya. Oki, cantik neng Ci. Cantik maksudnya. Paling bisa. Masya Allah, alhamdulillah, disyukuri aja. Mbak Oki nggak berubah ya sampai sekarang ya, tetap sophisticated. Seorang Oki Asokawati. Zaman dulu, tahun 80-an. 80-an itu, kita kalau ngeliat Mbak Oki itu banyak banget, semua mostly itu banyak di cover-cover majalah. Waktu itu masih ada majalah ya, sekarang udah beda zaman ya. Bener ya. Sekarang kan medsos, Gimana Mbak? internet. Kalau dulu gayanya Mbak Oki itu, set, aku kan selalu mengidolakan dirimu. Iya, Terus barengan sama siapa ya Mbak? Waktu itu liftingku itu ada Ria Juwita, Mbak Ria Ju. ada Dian Tanjung. Itu liftingku. Keren banget sih. Yang penting Mbak Oki sehat ya. Amin. Sama-sama juga Mama Ira juga sehat ya. Selalu perfect gitu. Dari atas sampai bawah semuanya match gitu pemilihan-pemilihannya. Ini memang ciri khasnya Mbak Oki begini terus selalu harus tampil gimana gitu? Di rumah gimana sih Mbak? Di rumah aku pakai daster aja ya, sama aja. Sama aja. Gimana kita ya udah suruh di rumah. Sampai kadang-kadang kalau ada saudara datang gitu pas aku di rumah, dia suka komentar gini, kok beda banget ya kalau di rumah sama di luar rumah. Karena kan aku alisnya cuma segini gitu. Dan ini karena aku make up aja, iyalah. Selalu make up sendiri Mbak Oki. Iya, selalu make up sendiri. Hijaban juga sendiri. Hijab sendiri. Nanti belajar dari Boki. Marahin sama Boki deh. Mbak, sekali lagi banyak terima kasih. Aku sama tim senang banget nih ya. Aku juga terima kasih udah diundang. Terima kasih banyak, luar biasa. Mbak Oki, kita kangen nih sama Mbak Oki. Tolong cerita sedikit dong, waktu pertama kali pengalaman Mbak Oki atau pertama kali terjun di dunia modeling? Aku waktu itu umur aku SMA 17 tahun, aku ikut pemilihan putri remaja yang diajarkan oleh majalah, waktu itu majalah Gadis. Aku tahu. Itu ya, umurku 17 tahun, dan waktu itu kenapa aku ikut? Karena ya aku ingin seperti gadis-gadis yang muncul sebagai model di majalah itu. Ada Peti Tunjung Sari waktu itu. Mbak Peti, Mbak Peti, ada betul. Indah Sukoco. Aku pengen pokoknya ada di majalah itu juga. Terus gimana caranya ya? Ya itu ada pemilihan putri remaja yang diadakan oleh majalah Gadis, jadi aku ikut. Ya udah dari situ jadi finalis, jadi pemenang putri remaja berpakaian malam terbaik. Terus mulai difoto sama majalah Gadis, sampai kemudian difoto sama majalah seterusnya Femi dan lain sebagainya. Gitu mulai dari situ. Segudang prestasi loh keluarga campur-campur. Tidak hanya modelnya cuma looks, tapi saya yakin Mbak Oki punya sesuatu yang luar biasa, yaitu bagaimana inner beauty-nya bekerja. Ya kan Mbak? Ya, Ira juga iyalah. Ira kan juga dari kecil. Saya model spesialis sampai sekarang. Saya model Mbak, spesialis yang kecil-kecil terubus. Farel kenapa sih Rel? Farel tuh Mbak, suka gangguin aku tuh tiap hari tuh. Jadi begitu banyaknya prestasi Mbak Oki. Trofi, penghargaan dan sebagainya. Termasuk juga waktu itu almarhum Pak Iwan Tirta. Oh iya. Iya, jadi batik ya? Jadi saat itu di zamanku itu untuk mendapatkan atribut sebagai top model itu barometernya satu. Kalau dia sudah dipercaya oleh Mas Iwan untuk memperagakan baju yang terakhir. Biasanya itu bajunya foto-foto semuanya. Itu biasa baju pengantinnya lah. Ya, entah berjubah panjangnya yang sampai 5 meter, gitu, yang pakai mahkota dari kerajaan Bali. Nah, itu barometernya itu. Dan ya alhamdulillah waktu itu kemudian Mas Iwan memilih aku. Waktu itu kita mau show ke Dallas, Amerika. Kita mesti show dulu di Jakarta. Dan saat itulah kemudian Mas Iwan minta aku untuk pakai baju yang terakhir itu. Gitu sih. Menurut Mbak Oki, apa yang menjadi poin plus yang dimiliki oleh seorang Mbak Oki akhirnya sampai Mas Iwan memilih?
Iya, aku rasa karena aku bisa ngobrol enak sama Mas Iwan ya. Itu kuncinya. Jadi Dengan seorang ketika desainer, ya? seseorang bisa ngobrol enak, akibatnya kan dia bisa memahami bahwa oh model ini paham nih apa yang aku mau. Ya. Model ini paham banget mengenai sejarah dari aku membuat baju-baju itu. Ya. Nah, karena mungkin Mas Iwan merasa nyaman dengan aku, Mas Iwan merasa aku paham dengan kreasinya, ya udah Ya. kemudian mungkin beliau memberikannya kepada aku. Oke. Gitu sih. Dan Mbak Oki itu punya ciri khas sendiri dari wajahnya. Apa kuwi? Yang tajam, apa jenenge tajam itu Pak? Tajam apa yang ya? tirus, yang sophisticated. Yang waktu itu pakai apa itu jenenge yang di kuping gitu loh Mbak. Oh yang iya model. bener, pakai gituan ya. Aku Aduh, udah nggak keren tahu tuh banget. namanya tuh. Ingat ya? Ingat lah, yang lebih inget lagi panjang banget tuh bajunya Mbak. Iya benar, iya Ternyata itu betul. panjang banget tuh, ada kali 5-6 orang ya Mbak ya. Iya. Waktu iya, photoshoot panjang. ya mungkin gitu kan. Aduh keren banget ya. Mbak Oki nggak Hebat bisa loh, masih cerita deh. inget loh. Iyalah, pasti. Teman-teman belum tahu nih. Oh belum. Yang satu baru lahir kemarin Beda lusa, generasi, beda ya kan? generasi. Ya, yang satu lagi baru lahir 2 jam setengah lalu, Mbak. Mbak, jadi Mbak Oki itu awalnya memang model. Nggak pernah berusaha untuk ambil kegiatan yang lain, misalnya karir nyanyi atau apa, langsung aja model gitu. Memang tertarik hanya di bidang model. Iya, jadi karena tadi itu pengen muncul di majalah sebagai model, Itu jadi sebagai triggernya kan? ya udah kemudian dia diajak sama Cinemart Mbak Camelia Malik untuk main sinetron di sinetronnya beliau. Itu saya sama mainnya sama El Manik waktu itu sempat syuting sampai ke Paris segala gitu ya. Apa Mbak? Film apa itu? Judulnya Senandung waktu itu. Tahun berapa? Oh, Quinta Ediva udah lahir belum ya? Oh sebentar, keluarga Campur-Campur masih mikir dulu sampai kapan melahirkan anaknya itu ya? Bukan, kalau anaknya sih ingat tuh syutingnya tuh. Oh iya, berarti kalau yang belum lahir ada kali tahun 2000-an awal kali ya Mbak ya? Apanya? Syutingnya? Oh kayaknya lebih lama lagi deh. Oke. Mungkin 90, enggak, mungkin 2000 kali. Ya, 2000 kan? Bener. Yes, saya dapat 100. Pinter. Ya udah gitu aja, sempat sinetron, sempat masuk rekaman juga. Nyanyi? Iya. Nyanyi. Mbak, nyanyi dikit, Mbak. Aduh jangan. Aku sempat ada 4 lagu waktu itu yang ngarang Tito. Sumarsono. Nah, dia ngarang sama Deddy Dukun yang ngarang. Tahu, Deduk iya. Dapat 4 lagu, bahkan udah dibayar waktu itu. Terus udah dibeli jam dari honornya. Luar biasa. Nggak jadi muncul. Jadi kita baru menanya, tapi keluar nggak jadi muncul? Oke. Tapi udah sempat produksi semua. Udah. Mbak tuh lah, Mbak sedikit aja Mbak, please. Nggak mau, nggak bisa. Apa, Aduh, enggak deh. Mendingan suruh saya minta 2 jam daripada nyanyi 5 menit. Kalau begini udah ceritanya kalau udah selesai seminar 2 jam, iya Mbak, iya, oke. Itu sih sehari-hari ya Mbak ya. Masih terus aktif ya seminar? Masih, alhamdulillah ada aja yang minta aku datang gitu. Oke. Biasanya membahas apa Mbak Oki? Women empowerment, luar biasa. Atau pola asuh keluarga, atau tentang perempuan dan politik, kita macam-macam lah yang semuanya sekarang ya. aku geluti. Senangnya kayak mimpi lo ketemu Oki. Terakhir kita ketemu di salah satu hotel. Episode makan dengan Ira yang rame itu. Halo Mbak Oki, apa kabar semua? Kan. Kita ngomong di sudut, di ruang sana Mbak. Kedengeran Mbak. Betul. Suaranya Bu Ira katanya gitu kan. Biarin lah. Yang penting kita happy ya Mbak. Iya dong. Oke deh. Nah Mbak, rumus sekarang. Rumus menjadi seorang model yang oke. Oke itu pengertiannya semuanya. Perempuan cantik banyak, perempuan yang pintar juga banyak. Tapi kalau model itu biasanya membutuhkan kombinasi. Selain inner beauty. Proporsional dari postur dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang posturnya udah oke, ya kan? Udah cantik, tapi nggak percaya diri Mbak Oki. Bagaimana? Rumusnya Mbak? Monggo. Iya, model itu kan kerjanya memang tidak mengeluarkan kata-kata ya, tidak bersuara. Yeah. Mereka kerjanya memang jalan di atas catwalk yang tanpa mengeluarkan suara. Artinya, sang model ini tidak perlu untuk mengeluarkan statement atau pemikirannya ketika lagi kerja gitu. Sehingga banyak orang yang menilai itu, model itu kerjanya atau nggak pinter lah, mereka sering menyebut seperti itu. Karena tidak membutuhkan pola pikir ketika mereka berjalan di atas catwalk. Tapi sebetulnya kalau tadi Mama Ira nanya apa kriterianya, bagaimanapun juga pola pikir itu harus diasah. Meskipun kita tidak bersuara ketika kita lagi kerja. Karena ketika pola pikir itu diasah, maka tatapan mata, kemudian cara kita menghayati tubuh ini, cara kita menggerakkan kaki ini, itu akan terasa oleh orang yang melihat.
bahwa memang dia melakukannya dengan kecerdasan tertentu gitu. Instead of dia cuma dipakein baju terus jalan. Gitu ya. Nah, jadi menurut aku sih karir apapun nggak cuma sekedar model aja. Kalau memang dia mau sukses, dia mau mencapai top rankingnya, memang harus mengasah pola pikir juga ya. Setuju. Karena itu akan terpancar dari sorotan mata, bahasa tubuh, semua bisa kelihatan lah kecerdasan itu. Gesture, bagaimana pandangan kita, orang akan melihat bahwa packagingnya, whole packaging menjadi lebih bagus ya Mbak, value-nya lebih kelihatan ya Mbak. Iya, lebih apa ya, lebih lengkap ya. Lebih lengkap, jadi kalau memang cantik, kalau cuma mata kosong juga kelihatan kok Mbak, kita tahu kalau, oh iya, oke deh, mungkin dia lagi sedih. Tapi kalau jawabannya dulu, pasti keluarga campur-campur tahu deh. Ogi Asokawati, pose, sophisticated. Ya kan, tapi kalau ketemu teman-teman, iya, ya kan Mbak. Dulu kalau lagi jalan di catwalk ya Mbak ya, terus kita dada-dada. Terus, nah ini lagi banyak orang yang suka salah persepsi nih, yang belum paham misalnya gini. Kalau kita lagi nonton fashion show nih Mbak, itu kan di catwalk, terus panjang gitu. Itu kan pakai tata caranya. Nggak usah dipraktekin sini. Kalau aku sih udah pasti, Farel Teti mesti latihan gitu ya. Jadi kalau misalnya jalan tuh Mbak, itu kan banyak teman-teman kita audiens. Itu memang tidak boleh nengok-nengok kecuali diizinkan. Atau bagaimana sih Mbak? Suka terkesan kayaknya, ya kok dia nggak ngeliat gue sih. Iya, sebetulnya saat kita diminta jalan itu, kita diminta sebagai muse atau sebagai bintang tamu begitu, atau sebagai public figure, atau memang secara profesional gitu ya. Kalau memang saat kita jalan itu sebagai profesional, which is kita dapat honor dari situ, menurut aku sih ya udah kita profesional, teman ya teman, nggak usah hey halo gitu nggak. Kecuali kalau kita diundang gitu nggak ada honor gitu ya, sebagai muse aja, supaya orang lihat bahwa bajunya juga bisa dipakai untuk orang-orang biasa misalnya yang bukan model gitu, mungkin boleh sedikit hai boleh. Jadi mesti dibedakan menurut aku. Ini yang kita nggak tahu ya kan. Kadang-kadang mungkin pengen gitu ketemu, mau ki nggak ngeliat, nggak nengok gitu. Oh ternyata ada beberapa tipe ya Mbak ya. Oke, hanya sebagai bintang tamu menggunakan pakaiannya. Kita boleh sedikit, kan banyak tuh biasa teman-teman kasih bunga, buket segala macam. Karena menurut aku ya Ra ya, ketika gini, tugas kita jalan di atas catwalk itu harus membuat baju itu terlihat bagus dan orang ingin punya. Gitu. Kalau kita membawakannya dengan cowaan, halo, gimana bajunya kita bagus, kan gitu, kasihan dong desainernya. Paham. Jadi lebih banyak fokus kepada produknya, gitu ya Mbak ya, untuk memantapkan orang memiliki, gitu ya Mbak. Sekalian lihat juga performance semuanya, gitu ya. Kika, ayo kita pikirin gimana caranya Apparel 291K Namina bisa tampil. Namina, ya kan, Namina. Doain tepuk tangan dong. Aku hari ini pakai baju sendiri Mbak Oki, bikinan aku sama Kika. Mudah-mudahan bagus ya Mbak Oki ya. Bagus, luar biasa. Agak-agak jiper nih sama Big Boss ya. Gak apa-apa kalau Mbak Oki bilang udah oke, dia oke. Doain ya Mbak ya. Oke. Nah jadi kalau segala sesuatunya itu berhubungan dengan model, penampilan seorang model atau dulu apa bilangnya Pragawati ya Mbak? Pragawati kalau di atas segala hormat pada saat itu. Jadi memang semuanya diharapkan packagingnya utuh, ya kan? Percaya diri itu lama-lama akan timbul ya Mbak dengan demikian ya? Iya, kita kan suka nggak pede kadang-kadang karena kita suka bandingkan diri kita dengan diri orang lain sih, gitu stop ya. Comparing ya? Iya, karena ketika kita membandingkan pasti, loh kok dia gini, kok saya gini, lah jadi nggak pede gitu ya. Mendingan ya udahlah kalau jadi model, kamu dipercaya, kamu sudah dipilih ketika audisi, artinya kan memang kamu bagus. Ya udah, fokus to yourself gitu ya. We are not compete with others gitu. Bunga kan nggak bersaing dengan bunga yang lain kan ya. Just blooming aja, berkembang aja. Jadi ya udah syukuri aja, fokus dan selalu mencari sesuatu yang baru pada dirinya. Karena menurut aku, waktu aku masih mudaan, aku tuh rambutku kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pakai poni, kadang-kadang gel. Itu adalah salah satu strategi supaya orang lihat kita berbeda terus. Jadi apa lagi ya, gitu kan. Nah menurut aku kalau memang kita di dunia panggung, kayaknya itu perlu dipertimbangkan supaya orang nggak bosen gitu dengan penampilan kita. Setuju, keren banget ya. Oke, Asokawati terus bertahan, luar biasa. Mbak, cerita pernah mengalami hal yang
tidak terlupakan, entah itu hal yang suka atau dukanya nggak? Pernah nggak? Seripet, jungking, apa namanya? Sandung. Sandung, sepatunya copot misalnya. Oh, pernah dong. Jadi apa, Mbak? waktu itu Femina sama majalah Femina, majalah gadis selalu bikin yang disebut dengan lomba perancang mode. Oh iya. Itu show tahunan yang betul. sangat ditunggu sama fashion people secara nasional. Kita lakukan itu selalu di Hotel Borobudur dan panjang catwalk itu 33 meter. 33 meter. Jadi sebagai model tuh kalau show di lomba perancang mode itu puas banget karena runway-nya panjang. Iya. Kalau memang kamu bagus, kamu pasti akan kelihatan bagus gitu ya, jalannya semuanya gitu. Nah, dengan panjang yang 33 meter itu sambungan catwalk-nya itu kan ada. Nah, jadi waktu itu aku lagi pakai bajunya siapa aku lupa deh. Terus haknya tuh masuk tuh gitu kan. Kita ngomongin stiletto loh, Mbak. Stiletto dong, haknya stiletto. Masuk ke sambungan catwalk-nya, tarik nggak bisa. Tarik nggak bisa, aduh mati gue. Dong, tarik nggak bisa, aduh gimana? Tak copot akhirnya, tak copot sepatunya terus tak bawa, udah jalan. Aduh itu satu. Kedua, di panggung yang sama tapi tahun yang berbeda. Oke. Aku waktu itu lupa juga pakai desainer siapa, tapi pokoknya waktu itu sponsor rambutnya itu pakai, kan kita dicepol semua. Iya. Terus ditambah kepang palsu kan. Udah jalan lagi. Aku ingat model itu, iya. Jatuh itu si kepang. Pruluk, nyucupluk, jatuh. Terus malu deh, ya gimana dong ya? Akhirnya kita ambil lagi juga jalannya di bawah si kepang itu kan. Serius Mbak Oki. Sampai sekarang kalau aku ketemu sama si hairdresser itu, aku bilang dulu ingat nggak sih lo dulu kepang gue jatuh. Aduh Mbak Oki maaf ya. Kan mesti buru-buru. Bener loh, keluarga campur-campur kalau orang ganti baju tuh harus cepat loh ya. Oh iya dong, ya. Hitungannya nggak boleh Kak dia ngomong gitu kan Mbak Oki semuanya. Udah ada seri. Makanya kadang-kadang model-model yang apa ya kita sebut kematangan emosinya belum berkembang dengan baik, suka terus kasar gitu ke dressernya. Bahkan ada kasus yang sampai dressernya dipukul pakai sepatu. Serius Mbak Oki? Bener, karena waktu itu si dressernya memang lambat. Nggak gitu ya, sementara model mesti cepat gitu. Nah, sekali lagi ya itu diperlukan kematangan emosi lah ya untuk bisa mengatas anxiety, kecemasan itu gitu. Banyak banget loh keluarga campur-campur kalau menjadi seorang modeling, seorang model yang betul-betul perfect gitu ya, dengan tolak ukurnya seorang Ibu Oki Asokawati. Kayaknya nggak bisa hari ini belajar 2 jam kelar ya kalau begini ya. Belajar tadi itu kan kaki masuk ke dalam situ menghadapi rasa panik, malu itu jadi tetap tersenyum aja tuh Mbak ya, dibawa sepatu ya kan, terus langsung jalan dengan tanpa ada rasa apa, semua orang pasti gitu kan, termasuk yang kepangan jatuh gitu kan. Masih kan gitu orang ya. Gitu. Tapi abis itu sebentar Mbak, karena akan looks-nya bahkan kembali melihat lagi figurnya Mbak Oki. Iya, ya gitu. Kalau yang mengharukan atau aku juga happy ketika show di Dallas itu, pakai bajunya Mas Iwan, pakai lagunya Tika Bisono, Putih-Putih Melati. Putih-putih melati. Yes, itu begitu aku keluar, aku pakai baju putihnya Mas Iwan dengan Prada emasnya Bali, panjang banget itu ke belakang jubahnya. Dari aku muncul sampai aku silam itu mereka standing ovation. Bule-bule itu. Aku yang merinding sekarang, aku yang merinding ya Allah. Bener deh, bule-bule itu sebenarnya dan bule ya kalau Mas Iwan Show biasanya pasti bule nonton gitu. Ya, bahwa model itu tidak harus selalu runway models, ya. Model itu tidak harus menjadi pragawati atau pragawan. Yang disebut dengan model itu bisa juga foto model, ya. Foto model itu misalnya untuk iklan, untuk cover misalnya. Jadi tidak harus selalu runway models. Dan kalau mau jadi model apapun itu, mau runway models ataupun mau foto models, you have to work with your heart, ya.